Pagi itu, aroma bumbu tumis menggoda dari sebuah warung makan sederhana yang baru berdiri di pinggir jalan desa Karangjati. Warung itu tak besar, hanya berdinding triplek dan beratapkan seng. Namun dalam hitungan hari, ramai luar biasa. Orang-orang berbondong-bondong datang, bahkan dari desa lain, hanya untuk makan di sana. Pemilik warung itu adalah pasangan muda, Rian dan Ningsih. Baru 6 bulan menikah, mereka memutuskan merantau dari kota ke kampung halaman Ningsih dan mencoba peruntungan dengan membuka usaha kecil-kecilan. Tak disangka, usaha itu meledak bak kilat di siang bolong. Aku sendiri heran, Mas. Padahal masakan kita biasa aja, tapi yang makan sampai antre begitu. Ucap Ningsih sambil mengelap meja yang baru saja ditinggalkan pelanggan. Rian hanya tersenyum, meski dalam hatinya ada tanda tanya yang tak pernah ia ungkapkan. Beberapa pelanggan bahkan ada yang datang setiap hari, makan dalam diam, lalu menatap Ningsih lama sebelum pergi. Bahkan kadang, mereka seperti kesurupan rasa puas aneh. Yang penting laris. Sayang, mungkin karena kamu yang masak pakai hati, jawab Rian menggoda, mencubit pelan lengan istrinya. Tapi malam harinya, Rian kembali gelisah. Ia mulai sering bermimpi didatangi sosok perempuan berbaju putih, berambut panjang tergerai, dan berwajah sangat cantik. Perempuan itu datang dalam mimpinya, memanggil-manggil namanya, lalu merayunya. Dan mimpi itu selalu terasa nyata. Malam ketiga, sosok perempuan itu bukan hanya datang dalam mimpi, tapi tercium bau melati menyengat dari dapur. Padahal semua bunga sudah dibuang sejak pagi. Rian tak ingin menakuti Ningsih, tapi saat ia membuka pintu belakang, ia melihat sosok putih melintas sekilas di pojokan warung. Ah, mungkin cuma bayangan, pikirnya. Tapi dadanya terasa berat. Tak ia sadari, malam itu adalah awal dari sebuah hubungan yang tak bisa dia putuskan begitu saja. Hari-hari berlalu. Warung Rian dan Ningsih makin laris. Dalam waktu seminggu saja, mereka sudah bisa mengganti kursi plastik mereka dengan kursi kayu yang lebih bagus. Uang mengalir deras. Bahkan mereka bisa menyewa 2 pegawai baru untuk membantu melayani pelanggan. Namun, kebahagiaan itu mulai terasa ganjil bagi Rian. Setiap malam, mimpi itu selalu datang. Sosok perempuan yang sama, dengan suara lembut menggoda, mengajaknya bercumbu. Mimpi itu terasa terlalu nyata, terlalu panas untuk disebut mimpi biasa. Dan anehnya, setiap bangun tidur, tubuh Rian terasa lemas dan lengket, seperti benar-benar habis melakukan hubungan intim. Pagi harinya, saat Rian mengecek dapur, ia mendengar suara bisikan pelan seperti perempuan berbicara. Tapi saat ia buka pintu, tak ada siapa-siapa. Pegawai belum datang. Ningsih masih tidur di kamar. Rian menatap sekeliling dapur. Kompor mati. Semua bersih. Tapi di lantai, terlihat jejak kaki basah, menuju arah belakang warung. Ia menelan ludah. Mungkin semalam aku lupa pel, atau ini bekas air tumpah, pikirnya. Namun ketika ia menoleh ke belakang, di pojok ruangan, tergeletak sehelai rambut panjang berwarna hitam legam, sangat halus, dan sangat panjang. Ia ambil dan letakkan di saku, bingung harus berkata apa pada istrinya. Siang itu, salah satu pegawai warung, Wati, tiba-tiba muntah saat sedang melayani pelanggan. Maaf Bu Ningsih, saya pusing banget. Dari tadi juga saya ngerasa kayak ada yang liatin saya dari dapur. Ucap Wati dengan wajah pucat. Ningsih menatapnya aneh. Ngeliatin gimana maksudmu? Entahlah, kayak cewek. Tapi bukan Mbak Ningsih. Dia diam aja, terus tiba-tiba hilang. Ningsih mulai merasa tak nyaman. Ia memang sempat bermimpi aneh beberapa malam terakhir, tapi tak pernah cerita ke Rian. Kini, ada orang lain yang melihat sesuatu. Apakah benar warung ini ada yang menungguinya? Sore harinya, datanglah Mbah Dargo, seorang tetua kampung yang dikenal suka menyepi dan jarang bicara. Ia duduk di sudut warung sambil menyeruput teh manis. Lama tak bicara, tiba-tiba ia memanggil Rian dengan suara rendah tapi tegas. Mas Rian, sampean nemu warung ini sendiri, apa diwarisin? Enggak, Mbah. Saya bangun sendiri, di atas tanah milik Pak Lurah, jawab Rian.
Mbah Dargo menatap lekat-lekat ke arah dapur. Matanya menyipit, lalu berkata pelan, "Jaga dirimu, nak. Warungmu laris, tapi ada yang ikut makan di sini. Dan dia bukan manusia." Rian membeku di tempat. Dalam hati kecilnya, ia tahu, Mbah Dargo tak sedang bercanda. Ucapan Mbah Dargo sore itu terus terngiang di kepala Rian. Ada yang ikut makan di sini dan dia bukan manusia. Malam harinya, Rian tak bisa tidur. Ia mencoba berbaring di samping Ningsih, yang tampak lelah karena seharian bekerja. Tapi matanya terus terbuka, mengawasi langit-langit kamar, menanti mimpi buruk datang lagi. Dan benar saja, sekitar pukul 2 dini hari, bau melati yang menyengat memenuhi kamar. Tubuh Rian seketika berat, tak bisa bergerak. Matanya terbuka, tapi mulutnya terkunci. Nafasnya tercekik. Dari pojok kamar, sosok perempuan berbaju putih muncul perlahan. Rambut panjangnya tergerai menyapu lantai. Wajahnya cantik, namun dingin. Ia merayap ke atas ranjang, lalu duduk di atas tubuh Rian. "Mas, malam ini giliran kita lagi," bisiknya sambil menyentuh wajah Rian dengan jemari dingin. Rian ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Ia seperti tertidur dalam sadar, terjebak dalam tubuh sendiri. Sosok perempuan itu kemudian menciumnya dengan penuh nafsu. Dan meskipun tubuhnya ketakutan, Rian merasa ada bagian dirinya yang justru menikmatinya. Pagi harinya, Rian terbangun dalam kondisi basah kuyup oleh peluh, napas ngos-ngosan, dan Ningsih tidak ada di ranjang. Ia mendapati istrinya sudah di dapur, menumis bawang seperti biasa. Namun ketika Rian menatap wajah Ningsih, ada sesuatu yang berubah. Tatapannya kosong dan wajahnya terlihat sangat pucat. "Mas, kamu mimpi aneh lagi ya semalam?" tanya Ningsih pelan. Rian kaget. "Kok kamu tahu?" "Aku juga mimpi aneh. Ada perempuan datang, duduk di atas badanmu. Tapi, aku gak bisa gerak. Kayak ditahan." Rian terdiam. Tubuhnya gemetar. Ia sadar, ini bukan sekadar mimpi. Ada entitas gaib yang benar-benar masuk ke dalam hidup mereka. Sore harinya, Wati kembali mendekati Ningsih, kali ini dengan wajah ketakutan. "Bu, saya pamit gak bisa kerja lagi. Maaf, tadi pas saya mau bersihin belakang warung, saya lihat sosok perempuan ngaca sendiri di dapur. Padahal gak ada siapa-siapa." Wati pun langsung kabur, tak peduli pada sisa gaji atau pekerjaan. Ningsih mulai menangis. Ia mulai merasa warung ini menyimpan kutukan. Tapi Rian di sisi lain, mulai merasa ketagihan pada kehadiran perempuan gaib itu. Ada sesuatu yang membuat tubuh dan pikirannya ingin terus bertemu dengannya setiap malam, meskipun hatinya menolak. Dan di malam keempat, sosok itu muncul dalam wujud yang lebih nyata. Ia tidak lagi hanya hadir dalam mimpi. Malam keempat, Rian mencoba melawan rasa kantuk. Ia duduk di ruang tamu, lampu menyala, TV menyala, dan Al-Quran ia letakkan di meja, usaha kecil untuk membuat hatinya tenang. Tapi tubuhnya terasa berat. Matanya mulai meredup. Jam menunjukkan pukul 2.44 dini hari. Suara desiran angin tiba-tiba terdengar dari belakang rumah. Dapur. Lalu terdengar bunyi sendok jatuh. Kling! Rian bangkit pelan. Ia melangkah ke dapur, melewati lorong gelap yang dingin meski jendela tertutup. Saat ia membuka pintu dapur, tercium bau melati menyengat yang menusuk hidung. Dan di sana, ia melihat sosok perempuan itu. Bukan dalam mimpi, bukan bayangan, tapi nyata. Perempuan berambut panjang tergerai itu berdiri membelakanginya. Tubuhnya ramping, mengenakan kain jarit yang menjuntai hingga lantai. Perlahan ia menoleh. Wajahnya sangat cantik, tapi matanya hitam pekat. Bibirnya merah darah. Senyumnya menggoda. "Rian," bisiknya lembut. "Aku senang kamu masih mengingatku." Rian mundur pelan. Tubuhnya dingin. "Kakakmu siapa?" "Aku yang membuat warungmu laris. Aku yang menemanimu setiap malam. Aku yang kau nikmati, dan kini aku ingin lebih dari itu." Perempuan itu mendekat dan mencium leher Rian, membuat tubuhnya seketika lumpuh. Esok paginya, Ningsih menemukan Rian tertidur di lantai dapur,
Tak sadarkan diri, tubuhnya dingin seperti baru keluar dari lemari es. Ketika sadar, Rian hanya bisa diam. Ia tak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tapi sejak hari itu, Rian berubah. Ia mulai lebih sering diam, tidak fokus saat melayani pelanggan. Tapi justru saat malam tiba, ia tampak segar, seperti menunggu sesuatu. Ningsih melihat perubahan itu. Suaminya mulai tak menyentuhnya lagi. Bahkan saat dipeluk, Rian seperti tidak menggubris. Puncaknya terjadi malam berikutnya. Saat Rian tertidur, Ningsih terbangun karena mendengar suara desahan aneh dari ruang dapur. Ia mengintip dan hampir pingsan melihat suaminya duduk seperti orang kerasukan, tertawa kecil, dan menciumi udara kosong. Tapi, saat Ningsih melihat lebih dekat, ia juga melihatnya. Sosok perempuan itu duduk di pangkuan Rian. Wujudnya kabur, tapi cukup jelas. Ia menoleh dan menatap Ningsih, lalu tersenyum menyeringai. Malam itu, Ningsih hanya bisa menjerit dalam hati. Ia tahu mereka tidak sedang berdua dalam rumah itu. Pagi itu, Ningsih duduk termenung di teras rumah. Matanya sembab, wajahnya pucat. Ia tidak tidur semalaman setelah melihat kejadian di dapur. Suaminya seperti sedang bercumbu dengan makhluk tak kasat mata. Ketika Rian keluar dari kamar, ia tampak segar, lebih ceria, bahkan bersenandung pelan. Seperti tak terjadi apa-apa. Namun, ada yang salah. Mas, tanya Ningsih perlahan. Kamu mimpi lagi semalam? Rian menoleh. Enggak, tidur nyenyak banget malah. Tumben ya, enak banget rasanya. Ningsih hanya bisa menahan air mata. Ia tahu Rian bohong. Dan sejak hari itu, perubahan-perubahan aneh mulai terjadi. Pelanggan warung makin ramai, bahkan hingga malam hari. Orang-orang datang tak hanya karena makanannya enak, tapi katanya, warungnya bikin nagih. Setiap malam, selalu ada satu bangku kosong yang dibiarkan tetap kosong, seolah sudah ada langganan tak kasat mata yang menempatinya. Dan anehnya, semua makanan selalu ludes, meskipun menurut Ningsih tidak semua orang makan sebanyak itu. Suatu malam, Ningsih memberanikan diri membacakan doa di setiap sudut warung. Ia menyiram air Yasin ke belakang dapur, tempat paling sering muncul bau melati. Tapi saat malam tiba, ia malah mendengar suara perempuan menangis di dapur. Kenapa kau usir aku? Aku hanya ingin dicintai. Keesokan harinya, kompor meledak kecil, menyebabkan bagian belakang warung terbakar ringan. Ningsih luka di tangan karena berusaha menyelamatkan tabung gas. Rian tampak panik, tapi bukan karena luka Ningsih. Ia justru berteriak, "Kenapa kamu siram belakang warung? Kamu bikin dia marah." Ningsih terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia sadar suaminya bukan hanya digoda jin itu. Rian mulai terikat, mulai kecanduan, bahkan mulai mencintai. Malam harinya, sosok jin perempuan itu datang kembali, kini dalam wujud yang lebih jelas. Ia mengenakan kebaya merah, tubuhnya harum melati, dan suaranya memabukkan. "Mas, biarkan aku menempati tempat ini sepenuhnya. Buat aku istri kedua MU." Rian hanya menatap kosong. Kepalanya berat, tubuhnya tak bisa menolak. Dan di sudut kamar, dalam bayang-bayang, Ningsih mengintip dengan air mata menetes. Ia sadar, jika ia tak bertindak, suaminya akan benar-benar berpindah bukan ke perempuan lain, tapi ke dunia lain. Setelah malam itu, Ningsih tak bisa lagi diam. Ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar godaan biasa. Rian mulai bicara sendiri, tertawa sendiri, bahkan memanggil nama seseorang yang tak pernah ia kenal. "Maya." Rian mulai jarang pulang ke kamar, memilih tidur di dapur atau di warung. Tatapannya kosong, tapi wajahnya selalu tampak puas dan bahagia. Ningsih, dengan segenap keberanian, memutuskan mendatangi Ustaz Rahman, seorang tokoh agama di kampung sebelah yang dikenal sering membantu kasus gangguan gaib. Saat ia menceritakan semuanya, tentang mimpi, tentang perempuan cantik, tentang warung yang laris tiba-tiba, tentang perubahan sikap Rian, Ustaz Rahman hanya mengangguk pelan. Wajahnya mengeras.
Kamu harus kuat, Bu Ningsih, katanya pelan. Yang dihadapi suamimu bukan sekadar jin penggoda. Ini perjanjian gaib. Mungkin dia pernah tanpa sadar membuat ikatan dengan makhluk itu. Ningsih terkejut. Perjanjian. Ustaz Rahman menjelaskan, kadang manusia yang dalam keadaan terpuruk bisa tanpa sadar, berniat, menjual dirinya demi rezeki. Tanpa ritual pun, jin bisa menangkap niat itu sebagai kesepakatan. Malam itu, Ustaz Rahman menyanggupi untuk datang ke rumah mereka 3 malam berturut-turut, melakukan ruqyah ringan dan pembersihan energi negatif. Tapi dengan satu syarat, ibu tidak boleh takut. Jangan sekalipun menjerit. Apapun yang nanti terlihat diam dan terus membaca istighfar. Malam pertama pengusiran. Ustaz Rahman duduk di ruang tamu, mulai membaca ayat-ayat suci. Ningsih di sampingnya, menggenggam tasbih erat-erat. Rian? Ia duduk di pojok dapur, matanya merah, dan wajahnya tampak seperti bukan dirinya sendiri. Sesekali ia tersenyum, lalu menyeringai. Saat surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi, dibacakan, lampu dapur mendadak padam. Angin dingin berhembus dari dalam rumah, padahal semua pintu tertutup rapat. Tiba-tiba, terdengar jeritan perempuan dari arah kamar belakang. Kalian tak berhak memisahkan aku darinya. Dia milikku. Ustaz Rahman tetap tenang. Ia menyuruh Ningsih menunduk dan menutup telinga. Tapi Ningsih sempat melirik. Dan ia melihat sosok Maya berdiri di atas lemari. Rambutnya panjang menutupi wajah, tapi senyumnya tajam. Di sampingnya, Rian duduk seperti budak yang dikendalikan. Ningsih menangis dalam hati. Suaminya telah terikat dalam pelukan jin perempuan itu. Namun Ustaz Rahman tak menyerah. Ia berseru tegas. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, aku usir kau dari rumah ini. Keluarlah wahai makhluk penggoda. Suasana berubah semakin panas. Lampu berkedip. Piring pecah sendiri. Dan Rian mulai meronta-ronta seperti orang kesurupan. Malam itu belum usai. Tapi pertarungan antara cinta, keimanan, dan kutukan telah dimulai. Malam kedua, Ustaz Rahman kembali datang. Kali ini, ia membawa air ruqyah dan garam laut untuk disiram di sudut-sudut rumah dan warung. Ningsih telah bersiap, walau hatinya masih dicekam ketakutan setelah kejadian semalam. Sementara itu, Rian mulai menunjukkan gejala aneh, bicara sendiri, menyebut nama Maya berulang-ulang, dan marah besar jika Ningsih berani menyebut-nyebut pengusiran. Dia bukan gangguan. Dia yang menolong kita. Kamu nggak lihat warung kita sekarang kaya? Bentak Rian dengan mata melotot. Air mata Ningsih menetes. Ia sadar. Suaminya kini sudah setengah sadar, setengah dikendalikan. Malam itu, saat Ustaz Rahman memulai pembacaan ayat ruqyah, Rian mendadak menjerit keras. Tubuhnya menggigil hebat. Wajahnya berubah pucat dan kedua tangannya mencakar lantai seperti kesurupan. Berhenti. Jangan usir dia. Dia mencintaiku. Dia wanita paling indah yang pernah aku tiduri. Ningsih terkejut bukan main. Kata-kata itu keluar dari mulut Rian sendiri. Dengan sadar. Maya selalu datang setiap malam, dia memberiku kehangatan, kenikmatan, lebih dari kamu. Ningsih. Aku cinta dia. Ustaz Rahman tetap tenang, terus melantunkan ayat suci sambil memercikan air ruqyah ke tubuh Rian. Rian menggeliat keras, dan dari mulutnya keluar suara perempuan. Kau tak akan memilikinya. Dia sudah jadi milikku. Tiba-tiba, seluruh rumah terasa bergetar. Jendela bergetar keras. Lampu mati total. Dalam kegelapan, Ningsih mendengar suara cekikikan perempuan, dan samar, melihat bayangan tubuh perempuan berkebaya merah duduk di punggung Rian, seperti sedang menunggangi dan mengendalikannya. Saat Ustaz Rahman mengangkat tangan, membaca ayat terakhir, tubuh Rian mendadak muntah darah hitam pekat, disertai jeritan panjang yang memekakan telinga. Semua hening. Lalu Rian pingsan. Keesokan harinya, Rian sadar, lemah, linglung, seperti baru bangun dari mimpi panjang. Ningsih duduk di sampingnya sambil menggenggam tangannya. Mas, kamu masih ingat semuanya?
Rian menangis. Dan di sanalah akhirnya ia mengaku. Waktu warung kita sepi, aku pernah sendirian tengah malam ngomong dalam hati. Kalau ada yang bisa bantu, jin pun tak apa. Asal warung ini ramai. Lalu malam itu, Maya datang dan mulai melayani aku dalam mimpi dan ternyata itu nyata. Ningsih hanya bisa menutup wajahnya. Suaminya telah membuka celah dalam dirinya. Celah yang digunakan oleh makhluk gaib untuk masuk dan membuat perjanjian tak kasat mata. Ustaz Rahman memberi satu peringatan terakhir. Selama masih ada niat dalam hati Rian untuk menerima Maya, makhluk itu akan terus kembali. Ningsih sadar, perang ini belum berakhir. Maya mungkin telah terusir untuk sementara. Tapi perjanjian yang dibuat Rian belum sepenuhnya terputus. Sudah 3 hari berlalu sejak pengusiran itu. Rian tampak lebih tenang, meski tubuhnya masih lemas. Ningsih menjaga dan merawatnya dengan sabar. Warung tetap buka, tapi pembeli mulai berkurang sedikit demi sedikit. Seperti keberuntungan yang dulu tiba-tiba datang, kini perlahan menghilang. Tapi kedamaian itu hanya sebentar. Pada malam keempat, tepat pukul 2 dini hari, Rian mendadak terbangun. Ia mengaku mendengar suara ketukan dari jendela belakang. Pelan, tapi berirama, seperti panggilan. Tok, tok, tok. Ia bangkit, berjalan pelan ke arah dapur. Saat ia buka jendela, di sana berdiri Maya. Kini tidak seperti hantu, ia tampak seperti manusia betulan. Kulit putih pucat, rambut panjang lembut, dan mata sayu yang memikat. Mas Rian, kau lupa janjimu padaku? Aku istrimu, aku yang membantumu, aku yang membuat warungmu ramai. Rian terpaku. Tubuhnya gemetar. Tapi anehnya, tak ada rasa takut. Justru ada rindu yang mengalir. Aku datang bukan untuk mengganggu, tapi menuntut hakku. Kau sudah meniduriku puluhan malam. Kau telah memilihku. Maka aku adalah istrimu. Rian mundur, berusaha menutup jendela. Tapi tubuhnya tak mampu melawan. Ia seperti terhipnotis. Perlahan, Maya merayap masuk ke dapur melalui jendela dan memeluk Rian erat dari belakang. Di kamar, Ningsih mendadak terbangun. Ia mendengar suara samar dari dapur, suara tawa perempuan. Penasaran, ia berjalan pelan ke arah suara. Tapi saat sampai di dekat dapur, kakinya kaku. Di sana, ia melihat suaminya berdiri kaku, dan seorang perempuan berkebaya merah sedang memeluknya dari belakang. Rambutnya menutupi sebagian wajah Rian. Tubuh Ningsih gemetar. Ia menjerit, "Rian! Astagfirullah!" Saat itu juga sosok Maya menoleh. Senyum lebarnya memperlihatkan gigi-gigi tajam. Matanya hitam pekat seperti tak punya bola mata. "Jangan ganggu kami, Ningsih. Aku istri kedua Rian. Dan aku tak akan pergi." Lalu dalam sekejap, Maya menghilang seperti asap, dan Rian pingsan. Keesokan paginya, Rian bangun dan menangis di pelukan Ningsih. "Maaf, aku nggak bisa lawan dia. Aku merasa seperti tertarik padanya. Aku bahkan masih menginginkan dia." Tangis Ningsih pecah. Ia sadar, bukan hanya jin itu yang harus dilawan, tapi keinginan suaminya sendiri. Ustaz Rahman kembali dipanggil. Tapi kali ini ia bicara lebih tegas. Ini bukan soal mengusir lagi. Ini tentang memilih. Kalau suamimu masih ada rasa ingin, maka jin itu akan terus mengikatnya. Dan kalau terus dibiarkan, bukan hanya suamimu yang diambil, tapi juga jiwanya. Malam itu, Ningsih tahu, ia akan menghadapi perang yang lebih dahsyat. Perang antara cinta dan hasrat. Antara manusia dan jin. Hari itu, suasana rumah kembali muram. Rian lebih banyak diam, seperti orang kehilangan semangat. Sementara Ningsih mulai dihantui rasa was-was setiap kali malam menjelang. Ustaz Rahman sudah mewanti-wanti agar rumah terus diperdengarkan bacaan Al-Quran, dan ia menyuruh Ningsih memasang paku besi berbalut kain kafan di 4 penjuru rumah, sebagai pelindung dari jin perempuan itu. Namun malam itu, semuanya berubah lebih ganas dan nyata. Pukul 1 dini hari. Angin berhembus kencang. Warung bergoyang seperti diguncang gempa. Piring-piring berjatuhan.
Ningsih terbangun dari tidurnya. Dan Rian, entah kemana. Dengan tergesa, Ningsih menyusuri lorong ke arah warung. Rian? Mas? Serunya cemas. Namun, langkahnya langsung terhenti. Di tengah warung, ia melihat sesuatu yang tak masuk akal. Rian tertidur di lantai, dan di atas tubuhnya, Maya sedang merangkak pelan. Rambut panjangnya menjuntai, wajahnya berubah mengerikan, kulitnya mulai melepuh, matanya merah menyala seperti bara. Aku sudah bilang, dia milikku. Kau cuma pengganggu. Ningsih menjerit, mundur ketakutan. Tapi Maya melompat, dalam wujudnya yang mengerikan, dan mencekik leher Ningsih dengan kekuatan luar biasa. Ningsih tak bisa bernapas. Ia merasa tubuhnya melayang, dibanting ke dinding hingga punggungnya menghantam rak makanan. Darah keluar dari bibirnya. Tiba-tiba, suara azan berkumandang dari ponsel Ustaz Rahman yang ditinggal di meja. Seketika itu pula, Maya menjerit kesakitan. Tubuhnya seperti terbakar, lalu menghilang dalam asap hitam tebal yang menyisakan bau anyir. Ningsih tersungkur. Napasnya sesak. Tapi ia masih hidup. Beberapa menit kemudian, Rian sadar dan langsung memeluk istrinya yang hampir sekarat. Kamu hampir mati karena aku, karena kebodohan dan hawa nafsuku. Dengan suara lirih, Ningsih berkata, Mas, kalau kamu masih mau menyimpan rasa buat dia, cepat atau lambat, aku bukan cuma hampir mati, tapi akan benar-benar diambil darimu. Keesokan paginya, Ustaz Rahman datang lagi. Kali ini ia membawa seorang ustaz tua dari pesantren terpencil, yang memiliki pengalaman menangani istri jin. Ia memandangi Rian dan berkata, Nak, kau harus memilih sekarang. Kau mau bersama istrimu, atau terus menjadi suami jin yang akan menyeret jiwamu ke alam mereka. Rian menunduk. Air matanya mengalir. Aku ingin bebas. Aku ingin istri dan hidupku kembali. Tapi ustaz itu hanya mengangguk pelan dan berkata, kalau begitu, bersiaplah, karena malam ini, kita akan memutus ikatan kalian. Dan dia tidak akan pergi tanpa melawan. Malam itu, suasana di rumah Rian terasa berbeda, lebih sunyi, lebih mencekam. Angin malam berhembus kencang, seolah alam pun merasakan ketegangan yang tengah melanda rumah itu. Ningsih berdiri di samping Rian, memegang erat tangan suaminya, yang tampak pucat dan penuh kekhawatiran. Mereka telah memutuskan untuk mengikuti petunjuk dari Ustaz Rahman dan Ustaz tua yang datang dari pesantren. Malam ini, mereka akan memutus ikatan antara Rian dan Maya. Ustaz Rahman memimpin doa panjang, mengelilingi rumah dengan bacaan ayat-ayat suci. Ustaz tua yang datang membawa sebuah pedang kecil yang tampak sangat tua, seperti peninggalan zaman dulu, sebagai simbol pemutusan ikatan gaib. Namun, di balik semua ini, Maya sudah menunggu. Semakin lama, hawa di sekitar mereka semakin terasa berat. Maya sudah tahu bahwa saat-saatnya untuk melawan telah tiba. Tepat pukul 12 malam, udara di dalam rumah terasa semakin dingin. Suara angin berdesir keras. Listrik mati mendadak, meninggalkan rumah dalam kegelapan gulita. Rian dan Ningsih terkejut ketika sebuah suara pelan, namun penuh amarah, terdengar dari arah dapur. Kalian tak akan bisa memutuskan hubungan kami. Rian adalah milikku. Dia akan selalu menjadi milikku. Tiba-tiba, Maya muncul. Wujudnya lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kulitnya terbakar, dengan rambut yang sudah memutih dan membusuk. Matanya merah menyala. Wajahnya tidak lagi manusiawi, melainkan seperti rangkaian tengkorak yang tersenyum lebar, memamerkan taring-taring tajam. Aku akan menghancurkan kalian semua. Kalian tidak tahu betapa besar harga yang harus dibayar. Maya melangkah maju, menekan udara di sekitar mereka. Setiap langkahnya terasa seperti gelombang tekanan yang menghantam dada Rian dan Ningsih. Rian merasa seakan tubuhnya semakin berat dan sulit bernapas, sementara Ningsih hampir tak sanggup berdiri. Ustaz Rahman dengan suara tegas berteriak, Bismillah, jangan biarkan dia menguasai hati dan pikiranmu. Pedang tua yang dipegang oleh Ustaz tua itu mulai bergetar. Ustaz Rahman melantunkan doa dengan keras,
dan tiba-tiba, Maya mengeluarkan jeritan panjang yang menggema di seluruh rumah. Maya mulai menyerang dengan kekuatan penuh. Ia menghentakkan kedua tangan ke lantai, menciptakan ledakan energi gelap yang menyebar ke seluruh rumah, memecahkan kaca, dan mengguncang dinding. Pintu-pintu terbanting, dan lantai bergetar hebat. Kalian tidak akan menang. Aku tidak akan pergi. Aku akan menjemput jiwamu, Rian. Namun, pedang tua di tangan ustaz itu mulai memancarkan cahaya terang yang melintasi kegelapan. Dengan satu gerakan tegas, ustaz tua itu mengayunkan pedang ke udara, menciptakan semburan cahaya yang langsung mengenai Maya. Maya mengeluarkan jeritan kesakitan yang mengerikan. Tubuhnya terbakar hebat, mengeluarkan asap hitam yang menyengat. Ia tampak melawan dengan sekuat tenaga. Namun cahaya pedang semakin kuat, menembus tubuhnya dan membuatnya terbakar hangus. Tidak, tidak, teriak Maya. Suaranya semakin serak. Tubuhnya mulai hancur, dan dalam sekejap, sosok jin itu lenyap, seperti asap yang dibawa angin. Namun, ketika Maya menghilang, angin kencang yang menerjang rumah pun berhenti. Lampu kembali menyala, dan seluruh ruangan kembali tenang. Suasana hening. Rian dan Ningsih saling berpandangan, lelah namun lega. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Hanya suara tangisan Rian yang menggema di ruangan itu. Tangisan penuh penyesalan dan rasa syukur. Ustaz Rahman mengangguk pelan, lalu berbicara dengan lembut. Kalian telah melalui malam yang berat. Tapi ini baru permulaan. Maya mungkin sudah pergi, tetapi perasaan Rian terhadapnya itu yang harus dibersihkan. Malam itu berakhir dengan tenang. Maya, jin yang dulu menguasai Rian, akhirnya pergi. Namun, perjalanan mereka belum selesai. Masih ada hal yang harus diperbaiki, dan masa depan mereka harus dibangun kembali, tanpa bayang-bayang dari masa lalu yang kelam. Malam yang penuh teror itu akhirnya berlalu. Namun, meskipun Maya telah menghilang, efek dari kejadian tersebut masih meninggalkan bekas yang dalam pada Rian dan Ningsih. Keadaan mereka berdua sangat berbeda dari sebelum insiden ini terjadi. Ada rasa cemas yang masih menggantung di udara, dan meskipun mereka bebas dari ancaman fisik, luka batin masih terasa sangat nyata. Pagi setelah kejadian, Rian bangun dengan rasa letih yang tak kunjung hilang. Ia merasa seperti terbangun dari mimpi buruk, namun kenyataannya jauh lebih berat. Ia masih terjebak dalam rasa bersalah atas apa yang terjadi, dan yang lebih menyakitkan lagi, pada kenyataan bahwa hubungan dengan Ningsih yang dulu erat dan penuh cinta kini terasa penuh jarak. Ningsih, di sisi lain, meskipun sudah bebas dari ancaman Maya, juga merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Perasaan takut dan khawatir yang semula menggerogoti hatinya mulai berganti dengan rasa lega yang tipis. Namun ia tahu bahwa ada luka yang masih perlu disembuhkan, luka di hati Rian, dan juga luka yang ada di dalam dirinya. Ustaz Rahman kembali datang ke rumah mereka, membawa harapan. Namun kali ini, ia tidak datang untuk mengusir jin atau menyelesaikan masalah gaib. Ia datang untuk menyembuhkan luka batin yang terbentuk akibat kejadian tersebut. Rian, Ningsih, yang kalian alami lebih dari sekadar teror fisik. Apa yang terpenting sekarang adalah menyembuhkan diri. Luka jiwa kalian harus diperbaiki, dan hanya dengan hati yang lapang serta iman yang kuat, kalian bisa menemukan kedamaian, kata Ustaz Rahman. Rian mulai membuka diri, mengungkapkan perasaannya yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia menceritakan bagaimana ia merasa terjebak oleh perasaan yang telah lama ia pendam terhadap Maya, dan bagaimana hal itu membuatnya merasa terlepas dari Ningsih, meskipun ia tetap mencintainya. Rian merasa bersalah, dan meskipun ia tahu Maya adalah jin, ia merasa ia telah mengkhianati perasaan dan cinta sejatinya kepada istrinya. Sementara itu, Ningsih juga mengungkapkan perasaannya. Meskipun ia telah melalui ketakutan yang sangat besar, ia merasa bahwa setelah kejadian itu, ia merasa lebih kuat. Namun di sisi lain, ia merasa ada keraguan dalam dirinya untuk kembali sepenuhnya mempercayai Rian, terutama setelah semuanya yang terjadi. Hari-hari berikutnya, proses penyembuhan dimulai. Ustaz Rahman mengajarkan mereka berbagai cara untuk menguatkan iman dan hati. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, mendekatkan diri satu sama lain, dan mencari cara untuk mengatasi rasa sakit yang mereka alami.
Doa dan zikir menjadi teman mereka di setiap malam yang panjang, dan dengan waktu, mereka perlahan mulai merasakan ketenangan yang mengusir rasa takut yang dahulu begitu kuat. Pada suatu malam, setelah beberapa minggu berlalu, Rian dan Ningsih duduk berdua di beranda rumah mereka, memandangi bintang di langit yang cerah. Rian akhirnya memecah keheningan dengan suara yang penuh penyesalan, namun juga harapan. "Ning, aku tahu aku telah mengecewakanmu, dan aku minta maaf. Aku tidak akan pernah lagi mengulangi kesalahan yang sama. Aku janji, aku akan berjuang untuk kita. Untuk cinta kita." Ningsih menatapnya dengan lembut, tersenyum tipis. Perasaan ragu yang dulu begitu menghantuinya kini perlahan mulai pudar. Wajah Rian yang dulu penuh kecemasan dan penyesalan kini tampak penuh harapan. "Aku juga. Aku ingin kita bangkit bersama. Kita lewati ini bersama-sama. Jangan ada lagi yang disembunyikan. Rian, kita harus terus saling percaya," jawab Ningsih. Suaranya lembut namun penuh keyakinan. Beberapa bulan kemudian, warung mereka kembali buka. Kali ini, suasana jauh berbeda. Tidak ada lagi suasana mencekam yang dulu menyelimuti warung itu. Meski warung itu masih ramai seperti biasa, ada ketenangan yang terasa sangat berbeda. Rian dan Ningsih tidak lagi merasa terjebak oleh masa lalu mereka, dan mereka mulai merasakan kemajuan dalam hubungan mereka, lebih kuat dari sebelumnya. Ustaz Rahman kembali datang untuk memastikan bahwa rumah mereka sudah terbebas dari gangguan. Dengan senyum bahagia, ia memberikan restu pada pasangan itu, serta mengingatkan mereka untuk terus menjaga iman dan saling mendukung satu sama lain. Ingat, hidup ini adalah perjalanan panjang. Yang terpenting adalah kalian saling menjaga hati, saling percaya, dan selalu menjaga kedekatan dengan Tuhan. Itu yang akan melindungi kalian dari segala bahaya, pesan Ustaz Rahman. Akhirnya, Ningsih dan Rian menemukan kedamaian kembali. Maya, sang jin, telah pergi. Tetapi pelajaran yang mereka dapatkan tentang kepercayaan, cinta, dan kekuatan iman akan menjadi bagian yang tak terlupakan dalam hidup mereka. Mereka menyadari bahwa kehidupan tidak selalu mulus, tetapi selama mereka saling mendukung dan tetap percaya pada satu sama lain, mereka bisa menghadapi apapun yang datang. Beberapa bulan setelah kejadian yang mengubah hidup mereka, Rian dan Ningsih sudah mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kehidupan mereka yang dulu penuh dengan ketakutan dan misteri kini mulai kembali ke jalur yang lebih stabil. Namun, meski mereka merasa bebas dari ancaman gaib, tidak ada yang bisa menutupi kenyataan bahwa pengalaman itu telah mengubah mereka selamanya. Mereka masih sering berkunjung ke warung mereka yang kini terasa lebih damai. Warung itu tidak hanya menjadi tempat untuk menjual makanan dan minuman, tetapi juga menjadi tempat mereka berdamai dengan masa lalu dan membangun kehidupan baru. Suatu hari, Rian merasa perlu untuk berbicara dengan Ningsih tentang sesuatu yang ia simpan dalam hatinya selama ini. Walaupun keadaan sudah mulai membaik, ia merasa ada satu hal yang harus ia ungkapkan agar mereka bisa benar-benar melangkah ke depan bersama. Malam itu, setelah warung tutup dan pelanggan terakhir pergi, mereka duduk di sudut warung sambil menikmati secangkir teh hangat. Hening sejenak, hingga akhirnya Rian membuka suara. "Ning, aku merasa ada yang masih belum selesai. Aku tahu kita sudah melalui banyak hal, dan aku tahu kita berdua telah berusaha mengatasi semua rasa takut dan kesalahan. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal telah membiarkan diri kita berada dalam ketakutan seperti itu. Aku terlalu lama terperangkap dalam rasa bersalah dan keraguan, seolah aku tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Aku ingin kita mulai dari awal. Benar-benar mulai dari awal." Ningsih menatapnya dengan tatapan yang penuh pengertian. Ia merasa bahwa Rian telah melalui banyak proses pemulihan diri, dan meskipun awalnya ia merasa ragu, kini ia bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata Rian. "Rian, aku mengerti. Aku juga merasa banyak hal yang belum terselesaikan, tapi aku tahu kita bisa menghadapinya bersama. Kita sudah melalui masa-masa sulit, dan sekarang saatnya kita menyembuhkan diri, bukan hanya fisik kita, tetapi juga hati kita. Aku ingin kamu tahu, aku memaafkanmu. Aku tidak akan lagi terjebak dalam masa lalu. Kita sudah cukup menderita, dan sekarang adalah waktunya untuk bangkit." Rian tersenyum,
merasa lega setelah membuka hatinya. Ningsih pun merespons dengan senyum yang tulus, menandakan bahwa mereka kini bisa saling melepaskan beban dan saling memberi kesempatan untuk memulai hidup baru bersama. Kehidupan mereka mulai berubah. Warung yang dulunya hanya tempat untuk bertahan hidup, kini menjadi simbol kekuatan mereka. Mereka mulai menerima bahwa kejadian-kejadian aneh yang terjadi sebelumnya adalah bagian dari perjalanan mereka yang tidak bisa dihindari. Namun, mereka juga menyadari bahwa pengalaman itu mengajarkan mereka tentang kepercayaan, kekuatan hati, dan yang paling penting, bahwa mereka harus terus berjuang untuk menghadapi hidup dengan lebih kuat dan lebih percaya diri. Rian memutuskan untuk berinvestasi dalam memperbaiki warung mereka. Ia ingin membuatnya lebih dari sekadar tempat makan, tetapi juga tempat yang memberi inspirasi dan kedamaian bagi orang-orang yang datang. Ia mulai membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan dan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Hal ini juga menjadi kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur atas kehidupan baru yang mereka miliki. Ningsih, di sisi lain, mulai mengikuti kursus memasak untuk mengembangkan menu-menu baru yang lebih menarik. Ia ingin berbagi lebih banyak kebahagiaan kepada orang-orang melalui masakan yang lezat dan penuh rasa. Ia merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk melanjutkan perjuangan mereka dan memberi arti baru bagi hidup mereka yang sudah kembali pulih. 1 tahun berlalu, dan hidup mereka mulai terasa lebih ringan. Rian dan Ningsih sekarang adalah pasangan yang tidak hanya saling mencintai, tetapi juga saling menghargai dan mendukung. Mereka tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus, namun mereka kini memiliki keyakinan bahwa bersama, mereka bisa menghadapinya. Warung mereka pun kembali laris, namun dengan nuansa yang berbeda. Bukan hanya laris karena makanannya enak, tetapi juga karena suasananya yang hangat, penuh kebahagiaan, dan kedamaian yang terpancar dari pemiliknya. Setiap pelanggan yang datang, merasa bahwa mereka tidak hanya datang untuk makan, tetapi juga untuk merasakan kekuatan cinta yang terjalin di antara Rian dan Ningsih. Akhirnya, mereka merasa bebas dari bayang-bayang masa lalu. Maya, sang jin, telah pergi dan tidak lagi mengganggu mereka. Namun yang lebih penting, mereka kini tahu bahwa kekuatan sejati datang bukan hanya dari mengatasi hal-hal gaib, tetapi dari menghadapi hidup dengan hati yang terbuka dan saling memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Rian dan Ningsih berdiri di depan warung mereka, melihat sekeliling dan tersenyum. Mereka tahu bahwa perjalanan hidup mereka akan terus berlanjut, penuh dengan tantangan, tapi juga penuh dengan keindahan yang mereka temui bersama. Kini, mereka bisa benar-benar menikmati hidup mereka, bebas dari ketakutan, dan penuh harapan. Semoga kita tidak pernah lupa untuk selalu saling menjaga, dan terus berjuang untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Ucap Rian dengan suara penuh ketenangan. Ningsih mengangguk setuju, dan mereka saling berpandangan dengan senyuman penuh cinta. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, mereka tahu bahwa selama mereka tetap bersama, mereka bisa menghadapinya dengan lebih kuat. Waktu terus berjalan, dan kehidupan di warung Rian dan Ningsih semakin baik. Mereka merasakan perubahan yang lebih dalam, bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari mereka, tetapi juga dalam diri mereka sendiri. Kejadian-kejadian menakutkan yang terjadi di masa lalu kini hanya menjadi kenangan yang mengingatkan mereka pada ketahanan dan kebersamaan yang mereka temui sepanjang perjalanan itu. Pada suatu sore yang cerah, warung mereka dipenuhi dengan pelanggan yang datang untuk menikmati hidangan yang menggugah selera. Suasana hangat dengan percakapan yang riang dan senyum dari setiap pelanggan seakan menunjukkan bahwa mereka berhasil menemukan kedamaian dalam hidup mereka. Rian dan Ningsih berdiri di belakang meja kasir, berbincang-bincang santai sambil melayani pelanggan. Namun, kedamaian itu diselingi oleh suara ketukan ringan di pintu warung, yang menarik perhatian mereka. Seorang wanita tua, dengan wajah penuh kerut, berjalan perlahan masuk. Pakaian yang dikenakan sederhana, namun ada sesuatu yang terdapat dalam pandangannya, seolah membawa sebuah cerita yang belum terungkap. Rian menyambutnya dengan ramah, menawarkan tempat duduk. Wanita tua itu duduk di meja sudut, hanya memandang sekeliling warung, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ningsih yang merasa penasaran, mendekat dan bertanya, "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Wanita itu menatapnya dengan mata yang dalam, lalu perlahan berbicara dengan suara lembut. "Saya pernah mendengar cerita tentang warung ini,
Dan saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sudah lama saya simpan dalam hati. Ningsih merasa sedikit terkejut. Namun ia duduk di depan wanita tersebut dengan penuh perhatian. Apa yang ibu maksudkan? Tanyanya. Wanita itu menghela napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian untuk berbicara lebih lanjut. Dulu, saya pernah bekerja di warung yang sama seperti ini. Tapi tidak seperti yang kalian alami sekarang. Dulu saya banyak menemui hal-hal aneh dan menakutkan. Ada yang pernah datang ke warung kami. Sesosok makhluk yang tidak manusiawi. Sama seperti yang terjadi pada kalian. Ada jin yang berusaha menguasai tempat itu. Namun saya tidak bisa melakukan apa-apa. Rian dan Ningsih saling memandang. Wanita itu melanjutkan. Saya ingin meminta maaf. Saya dulu sempat ikut dalam ritual yang membuat makhluk itu semakin kuat. Namun sekarang, setelah mengetahui apa yang terjadi pada kalian, saya ingin menebus kesalahan saya. Saya ingin membantu kalian untuk menjaga tempat ini tetap aman dan tidak ada lagi yang mengganggu. Rian dan Ningsih merasa terkejut mendengar pengakuan wanita tua itu. Namun di dalam hati mereka, ada rasa syukur. Rian, dengan bijak, bertanya, "Ibu, apa yang harus kami lakukan? Bagaimana kami bisa memastikan tidak ada lagi yang mengganggu kehidupan kami dan warung ini?" Wanita itu menatap mereka dengan penuh perhatian dan berkata, "Yang penting adalah menjaga energi positif di tempat ini. Jangan biarkan keserakahan atau niat buruk masuk. Apapun yang kalian lakukan, lakukan dengan hati yang tulus. Warung ini, seperti halnya kehidupan kalian, harus dibangun dengan keikhlasan dan ketulusan. Jangan biarkan apa yang terjadi di masa lalu menguasai kalian." Rian mengangguk, dan Ningsih menambahkan, "Kami akan berusaha untuk menjaga itu, Bu. Terima kasih banyak atas nasihatnya." Wanita tua itu tersenyum dan bangkit dari tempat duduknya, siap untuk pergi. Namun sebelum melangkah keluar, ia berbalik lagi dan berkata, "Jangan lupa, keberanian terbesar adalah memaafkan diri sendiri. Hanya dengan itu kalian bisa benar-benar bebas." Setelah wanita itu pergi, Rian dan Ningsih kembali ke tempat kerja mereka. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Mereka merasa lebih tenang dan lebih yakin dengan langkah mereka ke depan. Pelajaran yang mereka terima, baik dari pengalaman mistis yang mengerikan itu maupun dari wanita tua yang datang memberi nasihat, adalah tentang keikhlasan, penebusan, dan yang terpenting, memaafkan diri sendiri. Malam itu, setelah warung tutup, Rian dan Ningsih duduk di depan rumah mereka. Mereka melihat bintang-bintang yang bersinar terang di langit. Ada rasa damai yang memenuhi hati mereka, seolah semuanya telah kembali ke tempat yang semestinya. Rian menggenggam tangan Ningsih dan berkata, "Kita telah melalui banyak hal, Ning. Dan sekarang, kita tahu apa yang harus dilakukan. Apapun yang datang, kita akan menghadapinya bersama." Ningsih mengangguk, tersenyum lebar. "Ya, kita akan melalui semuanya bersama. Selama kita selalu ingat untuk menjaga hati dan niat kita, tidak ada yang bisa menghentikan kita." Setelah pertemuan dengan wanita tua yang memberikan mereka nasihat bijak, Rian dan Ningsih mulai merasakan perubahan nyata dalam diri mereka. Warung mereka semakin laris, dan mereka merasakan kedamaian yang tak pernah mereka alami sebelumnya. Namun, ada satu hal yang masih mengganggu pikiran mereka. Meskipun kejadian-kejadian mengerikan itu sepertinya telah berakhir, Ningsih tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang sering datang saat ia sendirian di warung. Beberapa malam terakhir, ia merasa seperti ada yang mengawasi dari sudut-sudut ruangan. Bahkan suara-suara ringan seperti bisikan halus terkadang terdengar saat malam tiba. Meski tidak terlalu jelas, suara itu membuatnya merasa gelisah. Suatu malam, saat warung sudah tutup dan mereka sedang merapikan meja, Ningsih memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Rian sedang berada di dapur, membersihkan peralatan masak, sementara Ningsih berjalan pelan menuju bagian belakang warung, tempat yang selama ini jarang ia perhatikan dengan seksama. Ketika Ningsih melewati rak-rak penyimpanan, ia terhenti pada satu sudut ruangan yang sepertinya lebih gelap daripada yang lain. Ada sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik tumpukan kardus. Pintu itu tertutup rapat, dan tidak ada yang pernah menggunakannya. Rasa penasaran menguasai Ningsih,
dan ia mendorong pintu itu perlahan. Pintu itu berderit, seolah menahan, namun akhirnya terbuka, mengungkapkan sebuah ruangan gelap yang sebelumnya tidak pernah ia ketahui ada. Bau lembab langsung menyengat hidungnya, dan udara terasa lebih dingin di dalam ruangan itu. Di tengah kegelapan, Ningsih melihat sebuah meja kecil yang tertutup debu. Di atas meja itu, ada beberapa benda aneh yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Benda-benda yang sepertinya sangat tua, seperti patung kecil dengan wajah yang mengerikan dan beberapa kerang-kerang besar yang tampaknya digunakan untuk ritual. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sesuatu yang lebih mencolok. Di salah satu sudut meja, ada sebuah buku yang tergeletak terbuka. Ningsih mendekat dengan hati-hati dan melihat lebih dekat. Buku itu berisi tulisan yang tampaknya berbahasa kuno yang sulit dipahami, namun ada satu kalimat yang membuat jantungnya berdegup kencang. Jika kamu ingin tahu, kamu harus membuka gerbang itu lagi. Tapi berhati-hatilah, karena kamu tidak akan tahu apa yang akan kamu temui. Perasaan cemas mulai merayap di dalam dirinya. Ia tahu bahwa buku ini mungkin berkaitan dengan jin yang selama ini mengganggu mereka. Ningsih berpikir keras, apakah ia harus memberitahukan Rian atau tidak? Namun, rasa penasaran yang semakin kuat membuatnya memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Sementara itu, Rian yang merasa ada yang aneh karena Ningsih lama tidak kembali, akhirnya mencari istrinya. Ia berjalan ke bagian belakang warung dan terkejut melihat Ningsih sedang memegang buku tua itu dengan wajah yang sangat serius. "Ning, apa yang kamu temukan?" tanya Rian dengan nada khawatir. Ningsih menatap Rian sejenak, lalu berkata, "Rian, aku menemukan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Aku rasa ini ada hubungannya dengan apa yang kita alami. Aku menemukan buku ini, dan ada peringatan di dalamnya tentang membuka gerbang." Rian merasa seakan ada kepanikan yang mulai merayap di dalam hatinya. "Gerbang? Apa maksudnya? Ning? Apa yang harus kita lakukan?" Ningsih menggenggam tangan Rian dengan erat. "Aku tidak tahu, tapi aku merasa kita harus mencari tahu. Mungkin ini satu-satunya cara untuk menuntaskan semua yang terjadi." Keesokan harinya, Rian dan Ningsih memutuskan untuk mencari bantuan dari seseorang yang mungkin tahu lebih banyak tentang hal-hal mistis, seorang ahli spiritual yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang dunia gaib. Mereka merasa harus berhati-hati, karena kini mereka menyadari bahwa masalah ini jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Ketika mereka menemui Pak Rudi, seorang paranormal yang terkenal di daerah itu, ia mengamati buku tersebut dengan serius. Ini adalah buku yang sangat berbahaya, yang berhubungan langsung dengan ritual-ritual kuno. Gerbang yang dimaksud dalam buku ini adalah sebuah pintu antara dunia manusia dan dunia gaib. Namun, siapapun yang berusaha membukanya harus siap dengan konsekuensinya. Rian dan Ningsih semakin gelisah. "Apa yang harus kami lakukan, Pak?" tanya Ningsih dengan suara bergetar. Pak Rudi memandang mereka dengan tajam. "Kalian harus menutup gerbang itu. Jika tidak, kalian akan menghadapi lebih banyak bahaya. Tapi ingat, cara untuk menutupnya tidaklah mudah. Dibutuhkan keberanian, ketulusan, dan pemahaman yang mendalam tentang dunia gaib." Malam itu, setelah pulang dari pertemuan dengan Pak Rudi, Rian dan Ningsih duduk bersama di rumah mereka. Mereka tahu bahwa langkah selanjutnya akan sangat berisiko, namun mereka tidak punya pilihan lain. Gerbang itu harus ditutup, atau kehidupan mereka akan terus dihantui oleh jin perempuan yang selama ini mengganggu mereka. Mereka saling menatap, dan tanpa kata, mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Tantangan besar masih menunggu di depan. Malam semakin larut, dan Rian serta Ningsih merasakan ketegangan yang semakin mengikat. Mereka duduk berdua di ruang tamu. Buku tua yang mereka temukan tergeletak di meja di depan mereka. Setiap kata dalam buku itu terasa seperti peringatan, sebuah penanda bahwa keputusan yang mereka ambil akan menentukan nasib mereka ke depan. Rian memandang Ningsih dengan cemas. Namun ia tahu mereka tidak bisa mundur lagi. "Ning, kita harus mengikuti petunjuk yang ada di dalam buku itu, meskipun aku takut apa yang akan kita temui." Ningsih menggenggam tangan Rian dengan erat. "Aku tahu, Ri, kita tidak punya pilihan lain. Selama ini kita terus dihantui, dan hanya dengan menutup gerbang itu,
kita bisa hidup tenang lagi. Pak Rudi, paranormal yang mereka temui sebelumnya, memberikan ritual khusus untuk mereka lakukan agar bisa menutup gerbang yang membuka jalan bagi jin perempuan itu. Ritual itu tidak mudah, dan membutuhkan keberanian serta tekad yang kuat, karena setiap langkah yang mereka ambil bisa membuka jalan bagi lebih banyak kekuatan jahat. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang redup, mereka menuju tempat yang telah ditunjukkan oleh Pak Rudi. Tempat itu adalah sudut tersembunyi di warung, di mana pintu gerbang yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib berada. Mereka harus menutupnya sebelum jin itu kembali menguasai tubuh Ningsih atau menghancurkan kehidupan mereka. Sesampainya di sana, suasana terasa sangat berbeda. Meskipun warung mereka terletak di desa yang tenang, malam itu ada sesuatu yang menakutkan di udara. Rasanya seperti ada energi gelap yang mengelilingi mereka. Ningsih merasakan dingin yang menusuk saat mereka berdiri di depan pintu tersembunyi itu. Rian membuka pintu itu perlahan, dan mereka memasuki ruangan kecil yang pernah mereka lihat sebelumnya. Begitu mereka melangkah masuk, atmosfer menjadi semakin tegang dan berat. Ningsih bisa merasakan sesuatu yang buruk sedang menunggu mereka. Sebuah suara berbisik terdengar pelan di telinga mereka, seolah ada bahaya yang semakin mendekat. Saatnya kamu membayar, Ningsih. Suara itu bergema di udara, membuat bulu kuduk mereka meremang. Rian menatap Ningsih dengan penuh kekhawatiran, tetapi Ningsih mengangguk, memberi isyarat bahwa mereka harus terus maju. Mereka membuka buku yang telah mereka bawa, dan mengikuti langkah-langkah ritual yang disebutkan oleh Pak Rudi. Mulailah dengan mengucapkan mantra ini. Suara Pak Rudi terdengar di benak mereka. Mereka harus membaca mantra itu dengan tulus dan penuh keyakinan. Dengan tangan gemetar, Ningsih mulai membaca mantra tersebut, sementara Rian berdiri di sampingnya, berdoa dalam hati agar ritual ini berjalan lancar. Namun, semakin ia membaca, semakin jelas bahwa sesuatu terjadi di sekitar mereka. Pintu gerbang itu mulai bergetar. Tiba-tiba, sosok jin perempuan itu muncul di depan mereka. Wajahnya cantik namun menyeramkan, dengan mata yang memancarkan sinar merah menyala, seperti api yang tidak pernah padam. Tawaannya yang pelan menggema, dan tubuhnya terlihat seperti kabut hitam yang bergerak bebas, seakan ia menguasai seluruh ruangan. Kalian pikir kalian bisa menutupnya? Suara jin itu terdengar seperti bisikan angin yang tajam, penuh ancaman. Ningsih merasakan tubuhnya gemetar, tapi ia tidak bisa mundur. Ia menatap jin itu dengan tekad yang kuat. Kami akan menutup gerbang ini, tidak ada lagi yang bisa menguasai kami. Jin itu tertawa lebih keras, dan seolah ingin menghancurkan keyakinan mereka, ia mulai mendekat. Tangan-tangannya yang gelap mengarah ke Ningsih, mencoba menyentuhnya, namun Rian berdiri di depannya, melindungi Ningsih dengan tubuhnya. Sekarang, Rian berteriak, memberi sinyal kepada Ningsih untuk menyelesaikan mantra. Dengan suara yang bergetar namun kuat, Ningsih melanjutkan membaca mantra yang semakin keras dan dalam, menekan energi gelap yang datang dari jin itu. Pintu gerbang di belakang jin perempuan itu mulai berkedip dengan cahaya biru terang, seolah menanggapi mantra mereka. Jin itu berusaha menahan, namun kekuatannya mulai melemah. Tutup! Teriak Pak Rudi dalam benak mereka, memerintahkan mereka untuk segera menutup gerbang. Dengan sebuah dorongan terakhir, Ningsih mengucapkan kata terakhir dari mantra tersebut, dan tiba-tiba, gerbang itu menutup dengan keras. Jin perempuan itu berteriak, tetapi teriakan itu langsung tenggelam dalam kegelapan. Segalanya menjadi sunyi dan hening, seperti tidak ada yang terjadi. Rian dan Ningsih berdiri terengah-engah, wajah mereka pucat pasi, namun mereka tahu mereka telah menyelesaikan ritual itu. Setelah beberapa detik, cahaya biru yang menyinari gerbang itu akhirnya menghilang, dan suasana kembali tenang. Mereka telah berhasil menutup gerbang itu, namun mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai sepenuhnya. Mereka harus menjalani hidup baru, bebas dari gangguan jin, tetapi dengan pemahaman bahwa dunia gaib selalu memiliki jalan lain untuk kembali. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, Rian dan Ningsih duduk di warung mereka, yang kini terasa jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Tidak ada lagi kekuatan gelap yang mengintai mereka,
dan suasana warung yang dulu mencekam kini berubah menjadi tempat yang nyaman dan damai. Meski begitu, keduanya tidak bisa sepenuhnya melupakan apa yang baru saja mereka alami. Satu hal yang mereka tahu pasti, mereka tidak bisa kembali ke kehidupan yang sama setelah kejadian ini. Mereka telah mengarungi perjalanan yang menegangkan, dan dalam prosesnya, mereka telah belajar lebih banyak tentang diri mereka sendiri dan dunia yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari. Rian menatap Ningsih dengan lembut. Kita sudah berhasil, Ning. Kita akhirnya bebas dari semua ini. Ningsih mengangguk pelan, tetapi ekspresinya tetap serius. Ya, kita berhasil. Tapi, aku merasa ada sesuatu yang masih tertinggal. Meskipun jin itu sudah pergi, dunia gaib ini tidak pernah benar-benar hilang. Rian merasakan kegelisahan dalam suara Ningsih, dan dia tahu apa yang dirasakan istrinya. Mereka berdua telah melihat cukup banyak untuk memahami bahwa kegelapan ini tidak pernah sepenuhnya pergi. Namun, ada satu hal yang membedakan mereka sekarang. Mereka tidak lagi takut. Beberapa hari berlalu, dan mereka mulai kembali menjalani kehidupan mereka. Warung mereka tetap ramai, dan orang-orang yang datang ke sana merasakan energi positif yang baru. Namun, di malam hari, Rian dan Ningsih sering duduk berdua di beranda, memandang langit malam, merasa tenang meskipun bayangan masa lalu masih menuntut perhatian mereka. Suatu malam, ketika mereka sedang menikmati teh hangat di luar, sebuah bayangan muncul di kejauhan, perlahan mendekati mereka. Ningsih merasakan denyut jantungnya meningkat. Namun kali ini ia tidak merasa takut. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Rian menoleh dan melihatnya. Ada apa, Ning? Rian, lihat itu. Ningsih berkata dengan suara tenang. Rian mengikuti arah pandang Ningsih, dan di sana, di bawah cahaya bulan, mereka melihat sebuah sosok berdiri di antara pepohonan yang terletak di sisi warung mereka. Sosok itu terlihat samar, bercahaya dalam gelap. Apakah itu? Rian berkata, sedikit ragu. Tiba-tiba, sosok itu bergerak mendekat, dan wajahnya mulai terlihat. Namun, kali ini wajah itu tidak menyeramkan. Wanita itu, jin perempuan yang pernah menghantui mereka, terlihat jauh lebih tenang, bahkan ada ekspresi yang lembut di wajahnya. Ningsih menatap sosok itu dengan hati yang berdebar. Apa yang kamu inginkan? Tanya Ningsih. Suaranya tidak lagi cemas atau takut. Jin itu tersenyum sedikit. Matanya yang dulu merah kini tampak lebih tenang. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Karena kalian menutup gerbang itu, aku akhirnya bisa menemukan kedamaian yang telah lama aku cari. Rian dan Ningsih saling pandang. Mereka tidak tahu bagaimana harus merespons, tetapi mereka merasa kelegaan. Sosok itu tidak lagi mengancam mereka. Dan kegelapan yang menyelimutinya tampaknya telah hilang. Aku tidak akan kembali lagi. Suara jin itu terdengar penuh keikhlasan. Kalian telah membantu aku menemukan kedamaian, dan aku akan pergi dari dunia ini untuk selamanya. Dengan sebuah gerakan halus, sosok itu menghilang ke dalam kabut malam, dan tidak ada jejaknya yang tersisa. Sebelum hilang sepenuhnya, mereka mendengar suara lembut dan damai berkata, "Terima kasih." Setelah itu, keheningan kembali mengisi udara, dan Rian serta Ningsih duduk bersama, memandang keluar warung. Mereka tahu bahwa meskipun pengalaman itu telah berlalu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Rian meraih tangan Ningsih. Kita akhirnya bebas. Ning, kita tidak hanya menutup pintu gerbang dunia gaib, tetapi kita juga membuka pintu untuk kehidupan baru. Ningsih tersenyum. Meskipun masih ada sedikit keresahan di matanya. Namun, kali ini, dia tahu bahwa mereka sudah cukup kuat untuk menghadapi apapun yang datang. Mereka berdua menyadari bahwa meskipun kehidupan mereka kembali normal, dunia gaib yang pernah mereka hadapi tidak akan pernah benar-benar bisa dilupakan. Namun, yang lebih penting, mereka belajar bahwa keberanian dan cinta bisa mengalahkan kegelapan. Dengan itu, mereka menutup malam itu dengan penuh harapan dan kedamaian, bersiap untuk menjalani kehidupan baru yang penuh cahaya. Kadang, menghadapi ketakutan terbesar kita dapat membuka jalan menuju kedamaian. Tidak ada kegelapan yang terlalu besar untuk dihadapi jika kita memiliki keberanian dan tekad.
Dan meskipun dunia penuh dengan misteri yang belum terpecahkan, kita selalu bisa menemukan cahaya di dalamnya jika kita tetap bersatu dan tidak takut untuk melangkah maju.